Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi saya minta jawab salam yang kompak. Saya doakan yang jawab salam saya insya Allah dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabatim ajmain wa kulli nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khatamin anbiya. Assalatu wassalamu alayka ya man arsala rahmatal alamin wa sallim wa sallim wa sallim wa radiyallahu taufiq rasul ajmain. Rabbi sahri sadri. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini, yang mana malam yang paling mulia ini, yang mana malam paling agung ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama duduk di ini majelis untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama para alim ulama, para ustadz, para kiai, para asatidz, wabil khusus saya punya sahabat, benar-benar sahabat insya Allah sampai akhir kelak insya Allah saya bersahabat dengan beliau Al-Ustadz Gilang Al-Ghifari. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan bala sama Allah Subhanahu wa taala, dibanyakkan rezekinya, diistiqomahkan beliau, amin amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus Khadimul Majlis Al-Istihad Ustadz Tatang dan segenap ketua MUI Ustadz Haji Amsir dan seluruh jajaran Bapak RT, Bapak RW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan wabil khusus juga salam hormat, salam takzim saya kepada para panitia, wabil khusus kita orang yang duduk di ini majelis yang benar-benar dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di malam hari ini. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala semoga di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan kita punya hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita terus di majelis dan insya Allah kita pulang dari sini nanti di yaumil qiyamah kita bisa bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, tidak panjang lebar. Tadi udah disebutin semua sama saya punya guru, sama saya punya sahabat, itu sebenarnya sudah lebih cukup. Saya cuma sedikit aja nambahin. Cukup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu rabbi maraftu rabbi." Nih dengerin ya. Saya ceramah 15 menit, tapi ini semua 15 menit ini penting. Ini 15 menit ini semua harus diamalkan nanti di rumah. Apalagi khususnya anak-anak muda maupun laki-laki maupun perempuan maupun bapak-bapak maupun ibu-ibu, ini penting. Laula murabbi maraftu rabbi, kalau bukan karena guru kita tidak akan mengenal Tuhan. Kalau bukan karena guru kita tidak akan mengenal sama dengan malam yang penuh agung ini yang kita banggakan, yang kita bikin acaranya ini. Malam yang begitu agung, malam yang begitu indah, itu kelahirannya salah satu makhluk, salah satu manusia yang paling agung, yang benar-benar paling agung di antara manusia-manusia lain, itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang penuh paling agung ini, kalau bukan karena Rasulullah SAW kita bukan apa-apa. Kalau bukan karena Rasulullah SAW kita tidak akan hidup di ini dunia. Kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad SAW kita tidak akan bisa mengenal satu sama lain, kita tidak akan bisa mengenal majelis, dan wabil khusus majelis pun tidak akan ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentang apa? Beruntung kita punya Nabi, ya, kita punya panutan, kita punya imamul ummat, salah satu Nabi yang paling benar-benar dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita punya Nabi. Nih saya mau tanya semuanya. Jelas-jelas kita sudah punya Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, mau pindah ke Nabi yang lain nggak? Mau pindah ke Nabi yang lain nggak? Nabi Adam mau pindah nggak? Kenapa? Karena lebih enak. Bahwasanya kita bersolawat sekali dibalas 10 kali, kita bersolawat 10 kali dibalas 100 kali, kita bersolawat 100 kali dibalas 1000 kali sama Allah Subhanahu wa taala.
Makanya apa? Beruntung sebenarnya. Kita orang duduk di majlis ini. Beruntung kita orang hadir di majlis malam hari ini. Kita orang dipilih untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di hari kiamat kelak kita benar-benar ditengok sama Rasulullah SAW untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Udah enak. Kita punya Nabi. Udah enak. Kita punya Rasulullah SAW. Begitu cintanya Rasulullah SAW, begitu kita para zuriat Rasulullah SAW atau para habaib. Sama tadi juga. Ya. Wa sultanu awliya syihrina wal Baghdadi wal qutbi rabbani wal muhyiddin wa sultanu muhyiddin wal qulub muhyiddin wa awliya muhyiddin wa darus muhyiddin wal mustafa muhyiddin ya syihrina al Baghdadi wal qutbi rabbani wal muhyiddin sultanu awliya sabtu rajali Allah kamajaha. Salah satu imam, salah satu wali, salah satu makhluk juga yang paling dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Allah kamajaha. Di sini dalam semua daripada manaqib beliau, dari ajaran-ajaran beliau, daripada pengasih sayang beliau, ini beliau mengajarkan satu. Dari semuanya rangkuman-rangkuman yang beliau buat, itu beliau mengajarkan kasih sayang atau cinta. Ini saya bakal jelaskan sedikit. Bahwasannya ini ada menyambung tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan ayat Allah Murabbi Maraf Rabbi. Ya. Kalau bukan karena guru kita tidak akan mengenal kita punya Tuhan. Kalau bukan karena kita punya guru, jangankan kita mau kenal Tuhan, duduk di majlis aja nggak mungkin. Ya Syekh Al-Baghdadi, ini Tuan Syekh ini, ya Tuan Syekh ini mencintai gurunya, Tuan Syekh ini mencintai mursyidnya, masya Allah. Tuan Syekh ini benar-benar mencintai murid. Beliau punya guru, ibaratnya contoh gini. Kalau guru bilang, gurunya beliau bilang, aku mati ini, dimatinya, beliau ikhlas. Karena kenapa? Karena saking cinta dan ridhonya kepada beliau punya guru. Zaman sekarang ini apalagi anak-anak muda, ya, untuk cinta sama guru aja kadang masih munafik. Duduk di majlis ta'lim, duduk di majlis ilmu, udah kelar duduk, beliau pulang aja. Nggak mikirin nanti gurunya gimana. Padahal coba kita lihat perjuangan daripada Rasulullah SAW. Untuk umat Islam zaman sekarang, untuk benar akidah wal akhlak zaman sekarang itu ada. Baginda Nabi rela banting tulang dan rela mati untuk umat. Apa yang kita sudah lakukan untuk Nabi Muhammad SAW? Apa yang sudah kita lakukan untuk Rasulullah SAW? Apa yang benar kita sudah lakukan untuk benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Ini saya kasih tahu. Saya tanya ya, mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Di kemarin saya ceramah nih di daerah Bogor juga. Ustadz ceramah, salah satu ustadz ada ceramah, saya nggak berani nyebut. Habis itu saya ceramah, saya dengerin bahwasanya kata beliau ini cinta Nabi Muhammad, cinta Rasulullah SAW ini adalah sunnah hukumnya. Nah ini namanya ustadz yang kurang belajar atau ustadz kurang ngaji. Kita balikin lagi, kalau bukan karena beliau, langit dan bumi tidak akan tercipta. Kalau bukan karena beliau, surga dan neraka tidak akan tercipta. Kalau bukan karena beliau, semuanya yang ada di muka bumi maupun cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Beruntung kita orang sebenarnya beruntung. Apalagi yang sudah punya guru. Ya, yang sudah punya guru ini sebenarnya bisa beruntung. Saya bermusik kepada saya punya guru dulu di pondok ini, Mama Anu. Beliau punya anak Pak Kelsa Ngapi 85 tahun. Ini ngaji kitab aja enggak, ngaji langsung pun enggak. Yang diajarin apa? Sholawat nariyah, ikut beliau kemana-mana keliling dunia marhaba, bersolawat kepada baginda Nabi. Tapi alhamdulillah saya pulang daripada hikmat kepada beliau, alhamdulillah semuanya, alhamdulillah saya bisa. Itu kenapa? Karena karomah kita punya guru, karomahnya kita punya mursyid. Makanya apa? Kalau orang sudah ada namanya mursyid, tidak akan salah jalan, apalagi ilmu. Kalau orang sudah punya guru, beliau tidak akan tersesat nanti di hari kiamat kelak. Tapi kalau beliau tidak punya guru, kalau beliau tidak punya mursyid, auzubillah summa auzubillah, nanti di hari kiamat kelak beliau akan tersesat. Makanya apa? Beruntung yang sudah punya guru, cintain gurunya, sayangin gurunya. Ibaratnya gini, kita cinta ke guru, dia tidak boleh munafik. Tidak boleh munafik.
jelas, harus cintanya bukti benar-benar nyata. Karena kenapa? Cinta itu langsung nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apabila Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya talabul ilmi talabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan, maupun yang masih muda, maupun yang masih kecil, maupun sekalipun yang sudah tua, hukumnya tetap apa? Wajib untuk menuntut ilmu. Bahwa saya kasih tahu, ilmu itu tidak akan ada habisnya. Mau sampai kapanpun kita orang duduk, kita belajar ngaji kita gundul, semuanya pun itu tidak akan habisnya. Kenapa? Karena ilmu itu tidak akan habisnya. Ya, alhamdulillah kita beruntung, kita duduk di majelis, kita duduk bersama-sama di majelis. Salah satunya kita mengagungkan manusia yang paling agung, itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita di hari kiamat diagungkan juga sama Rasulullah SAW. Dan insya Allah juga semoga kelak nanti kita di hari kiamat kita bisa diaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita pulang dari sini kita dihapuskan semua dosa-dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah pulang dari ini majelis yang punya utang insya Allah lunas utangnya. Insya Allah. Berarti yang mereka kencang punya utangnya banyak. Iya. Yang punya utangnya banyak. Kata tadi saya punya guru banyak zaman sekarang itu juga. Datang ke majelis, saya minta doanya. Kenapa? Saya punya utang puluhan juta tapi belum lunas. Ini orang gila yang dia. Lain hal kalau beliau datang untuk ngaji, untuk duduk di majelis ilmu, untuk minta doanya, untuk yang lain itu lain hal. Kalau untuk ngebiayain utang bilang saya utang banyak gini apa segala sama, kita hubungannya sama-sama utang. Kan gitu ibarat kata. Jadi sama-sama kepikiran gitu. Ibarat kata gue mau bantuin lu tapi gue juga punya utang. Makanya dulu gue sama dia bilang kalau datang ke para alim ulama, datang para kiai, minta yang baik-baik, minta yang ridho-ridho, minta yang benar-benar baik untuk jawab kiamat. Kalau minta apa, minta siapa aja baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pulang dulu, kita belum mau diam. Ya, saya minta jangan pulang dulu. Sedikit saya sampaikan karena ini sudah semuanya banyak. Kalau saya punya guru atau yang barik itu sudah dihabiskan semua. Saya cuma nambahin dikit-dikit aja. Ya, terakhir saya berpesan jangan jauh-jauh dari majelis. Saya punya guru, saya punya mursyid itu bilang dunia nggak akan lama lagi. Karena kenapa saya percaya wasilah guru adalah wasilahnya saya punya. Wasilah guru adalah wasilahnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu menurut saya. Wasilahnya guru adalah wasilahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi guru saya mau ngomong apa aja saya percaya. Tapi kalau yang baik-baik saya sampaikan, kalau yang buruk saya disampaikan. Ya. Jangan jauh-jauh dari majelis taklim dan jangan jauh-jauh juga dari para guru. Insya Allah kalau kalian mengamalkan ini, kalian terus hadir di majelis taklim, pulang dari sini besoknya ada majelis taklim, besoknya ada majelis taklim lagi, kalian hadir terus. Insya Allah nanti di hari kiamat kelak, insya Allah surga menanti kalian. Amin amin Allah ya Rabbal. Diberkati Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah.